مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين
لنفد البحر قبل أن تنفد كلمة ربي ولو جئنا بمثله مددا. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Saudara Yuda Pratama yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin yang kami hormati, sebelum masuk ke acara inti, marilah kita dengarkan beberapa sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan dari Ketua Panitia kepada Ustadz Slamet Riyadi, dipersilahkan. Sa'adatul Afadil, Julasal Ulama, Anal Qurama, wa Masyayikha Anal Aizah. Utamanya kepada beliau Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Anas Al-Hifni MSI yang saya hormati, yang saya banggakan dan saya harapkan barokah ilmunya. Kepada beliau guru kita Kiai Haji Ahmad Nasihin, yang saya selalu mengharapkan barokah doanya, dan kepada seluruh tokoh agama, tokoh adat yang juga tidak bisa saya sebut secara lama satu persatu, besar harapan tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami sebagai panitia. Yang selanjutnya kepada jajaran kepemerintahan Kabupaten Kebumen, khususnya Kabupaten Pringsriwu, khususnya Bapak Bupati atau yang mewakili, besar harapan dan kami mendoakan agar Allah selalu berikan kesehatan, agar Pringsriwu ini bisa dipimpin dengan baik, aman, nyaman, bisa kita tinggal dengan baik dan mengamalkan syariat agama dengan baik. Amin Allahumma. Kepada Bapak Kepala Pekon yang insya Allah kami selalu taat dengan aturan-aturannya. Yang selanjutnya kepada Ashabul Madaris, Ashabil Ma'had, Ashab Majelis Ta'lim yang saya hormati, mari kita semua panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita hingga pada hari ini. Allah kumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Salawat seiring salam semoga terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersamanya kita mengharapkan syafaatnya. Yang kemudian sebelumnya saya mohon maaf ada kurang sopannya berdiri di hadapan para alim, para masyayikh, para asatidz. Besar harapan dengan mohon kepada Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya secara pribadi. Saya berdiri mewakili seluruh jajaran panitia pengajian akbar di pagi hari ini, yang kemudian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau kami dalam melayani, dalam memberikan sambutan atau apapun yang berhubungan dengan kegiatan ini kurang berkenan.
kami segenap panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami segenap panitia juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat Banser, organisasi PSAT, serta lingkungan masyarakat yang telah mendukung, memberikan support terlaksananya acara pengajian akbar ini. Betul, secara prinsip oleh beliau Akhinal Karim Ustadz Hari diberikan kesempatan untuk berbicara, kapasitas dan konteksnya itu sebagai ketua panitia. Sangat bersyukur sekali, namun tidak hanya itu, sebagai orang yang serakah saya punya harapan jadi sedikit melewati atau melampaui kapasitas sebagai ketua panitia. Karena beliau Akhinal Karim Ustadz Hari adalah sahabat. Beliau Kiai Haji Ahmad Nasihin adalah guru kami yang selalu berpesan dalam hal kebaikan jangan minta yang sedikit, tapi minta yang banyak. Dan alhamdulillah pada siang hari ini kita semua ada di hadapan orang yang alim. Kita semua ada di hadapan orang yang soleh. Kita semua ada di hadapan orang-orang yang insya Allah dekat dengan Allah. Untuk itu kita berharap banyak agar tema yang diusung mengimplementasikan akhlakul karimah dalam bermasyarakat, mencetak generasi Qurani, berakhlak intelek, entrepreneur untuk umat Rejasari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Kalimatnya banyak, jadi mohonnya kita kepada beliau Al-Ustadz Dr. Anas Al-Hifni. Sebelumnya maaf Gus, kalau saya sudah sebut dengan nama Ustadz, Doktor dan segala macam, saya agak kebingungan karena jiwa kami santri. Jadi kalau santri itu lebih senang panggil Gus. Jadi kalau dengan dokternya itu di telinga asing. Karena dengan manggil Gus itu kami merasa memiliki. Di situ ada giroh, semangat yang tinggi. Saya juga kepingin jadi Gus seperti jenengan. Luar biasa. Kalau kapasitas saya datang ke Pringsewu udah nggak dianggap. Beliau masih di Kalimantan, sudah kita tunggu. Telat sampai jam 3 ditunggu. Itulah. Ini pesan buat para santri yang harus serakah dengan ilmu, harus kita haus dengan ilmu. Beginilah kapasitas orang berilmu, masih di Kalimantan, sudah ditunggu. Transit di Jakarta, saya lebih tua dari beliau. Maaf, saya lebih tua dari para beliau santri. Ikhlas, ridho, rela, nunggu, ngantuk, 2:30. Rupanya yang hadir nggak begitu gede, kecil ini Pak. Orangnya nggak begitu gede, kecil, tapi ada yang besar di hatinya, ada yang besar di pikirannya. Itu untuk santri Ar-Rahman, Darul Akhlak, dan seluruh ashab Majelis Ta'lim, ashab Al-Madaris, agar kita bisa mencontoh, agar kita bisa, walaupun secara fisik kita kecil, namun angan-angan untuk membesarkan agama ini besar. Seperti besarnya Nabi kita membesarkan agama kita. Amin Allahumma. Seperti tema yang diusung luar biasa. Beliau Akhinal Karim mungkin ini untuk ngusung tema ini mikirnya 4 bulan. Tapi mungkin kalau beliau Gus Anas cukup mikir 5 menit, alah kecil selesai. Tapi kelas Ustadz Hari kan podo karo nyong, sama dengan saya yang masih belajar. Untuk itu panggil gurunya dari Jawa Timur apa Jawa Tengah Pak? Jawa Timur. Jawa Timurnya terkenal sekali, namanya Lamongan. Di sana ada pondok pesantren namanya Sunan Derajat, luar biasa, pondoknya gede betul. Harapannya ini besok santri Ar-Rahman, Darul Akhlak dan sekelilingnya
coba belajar dulu ke tempatnya Pak Ahmad Nasihin, kemudian berangkat ke pondok-pondok yang insya Allah ilmunya teruji dan kredibilitas. Karena Pak, tema yang diusung hari ini adalah pertama memang untuk mencetak pribadi kita, untuk membuat diri kita semua agar menjadi manusia yang berakhlak Qur'ani. Karena di akhir zaman hari ini banyak manusia yang hafal Quran, banyak manusia yang hafal hadis, namun kelakuannya tidak ada dalam hadis, kelakuannya tidak ada dalam Al-Quran. Besar harapan nanti bisa ditambahkan untuk hal itu kepada beliau Gus Anas, agar kami sebagai santri serta anak-anak kami serta lingkungan kami bisa dicetak, diarahkan menjadi manusia-manusia yang berakhlak Qur'ani. Kiranya saya selaku ketua panitia yang mewakili, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Besar harapan sekalipun yang saya sampaikan melewati atau melampaui kapasitas saya sebagai ketua panitia, saya mohon maaf kepada para alim, kepada para hadirin, dan kepada Allah saya mohon maghfirah. Besar harapan setiap ucapan yang saya ucapkan, setiap tingkah laku yang saya kerjakan mutlak Allah ridhoi. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala khawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan TPQ Ar-Rahman Ustadz Tohari, yang saya hormati Dr. Kiai Haji Anas Al-Hifni SEI MSI dari Jawa Timur beserta para santri dan rombongan. Yang saya hormati pada Bapak Bupati Pringsewu atau yang mewakilinya, yang saya hormati Bapak Camat Pringsewu, Bapak Maudi, yang saya hormati Romo Kiai Haji Ahmad Nasihin selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Wusta Rejosari, yang saya hormati alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, muslimat NU, bapak-bapak, hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat hadir, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul di lapangan Sumber Waras Pekon Rejosari dalam acara pengajian akbar pada hari ini. Insya Allah tidak ada halangan suatu apapun dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kehadiran Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Allahumma amin. Sambutan kepala pekon mandan kepilih Pak. Apa Pak kepala pekon ini medun wae. Wah. Monggo. Pertama, karena ini sambutan kepala pekon selaku pemerintahan Pekon Rejosari mengucapkan banyak ribuan terima kasih atas terselenggaranya pengajian akbar ini di masa pandemi Covid. Deg-deg serbu Pak, pandemi Covid, saya, Pak Camat, semuanya mengadakan pengajian akbar PPKM level 3. Deg-deg ser, tapi bismillah dengan tim Satgas kita mengadakan acara ini dengan protokol kesehatan, minimal pakai masker, cuci tangan,
sudah tidak jaga jarak. Tapi bismillah kita harus mematuhi pandemi COVID ini untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Selanjutnya, selaku pemerintahan Pekon Rejosari mengaturkan ribuan terima kasih atas terselenggaranya pengajian akbar ini dengan dana swadaya. Jadi walaupun pandemi COVID, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang sepuh ini satu-satunya terselenggaranya pada hari ini kita bisa mengundang Kiai Haji Gus dari Jawa Timur. Dari saya kecil sampai hari ini baru melihat pengajian akbar di lapangan Sumber Waras hari ini. Mudah-mudahan nggak hanya hari ini, selaku pemerintahan Pekon kita rutinan setiap tahun kalau bisa, dan mungkin saya sponsornya Kepala Pekon untuk mengadakan pengajian akbar di tahun berikutnya, karena ini syiar Islam sesuai dengan tema hari ini, mengimplementasikan akhlakul karimah dalam bermasyarakat, mencetak generasi Quran berakhlak, intelek, entrepreneur untuk umat Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Bahasanya keren, kepala Pekon ya kurang paham. Jadi nanti Gus Anas mohon ini berkah barokah, karena Gus Anas ini putra mantu ya Gus ya, putra mantu dari Kiai Haji Abdul Ghafur selaku pimpinan Pondok Pesantren Sunan Derajat. Mudah-mudahan Rejosari mendapat berkah dan tambah derajatnya, amin ya robbal alamin. Nah, selanjutnya kepada seluruh masyarakat Pekon Rejosari dan Bapak Camat selaku Ketua Tim Gugus Kecamatan, Babinsa, Kapolsek, Kapolres Pringsewu, kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya. Insya Allah kami mematuhi protokol kesehatan dan acara ini dapat berjalan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Terakhir, karena ini sambutan Kepala Pekon, pemerintah Pekon yang belum vaksin, silakan vaksin. Karena apa? Pencapaian kita belum maksimal. Didomai Pak Bupati, belum nyampe 70%. Kalau sampai belum nyampe, nanti tidak diadakan lagi kegiatan-kegiatan seperti ini. Hajatan, apapun kegiatannya, tidak boleh diadakan lagi. Jadi kita bantu pemerintah, pemerintah juga membantu kita. Kalau besok vaksinnya suruh bayar, Kepala Pekone mengkusing. Nah ini Kepala Pekone sing diuprak-uprak wis digratiske, besok suruh bayar kepiye Pak Kepala Pekon. Jadi mohon Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang belum vaksin silakan vaksin, ada di sebelah timur di PAUD kita. Jadi itu saja sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi Gus mohon doa nanti keberkahan untuk masyarakat Pekon Rejosari supaya jauh dari penyakit, supaya mendapatkan rezeki yang halalan thayyibah barokah. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh paling gampang, kalau di Al-Quran ada man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Amal soleh mukmin akan diberi kehidupan yang thayyibah. Kalau nggak ulama yang menjelaskan sesuai selera kita, hayatan thayyibah itu kalau anak muda ya gimana? Hidup foya-foya, mati masuk surga. Itu gimana nanti?
hayatan thayyibah para sahabat bisa menafsiri, di antara ada yang rezeki halalan thayyibah, halan thayyibah. Kalau konglomerat mungkin hayatan thayyibah bisa ditafsiri rekeningnya gendut, ya gitu kan, beda nanti. Maka harus ulama yang menjelaskan, harus ahlinya. Sebagian ulama, sahabat alim menafsiri hayatan thayyibah itu dengan makna al-qanaah, sudah qanaah, nerimo ing pandum. Seberapa banyak rezeki, kalau nggak halal berarti ya tidak nuhiyan nahi. Contohnya begitu. Jadi kami punya misi bahwa alumni pesantren, khususnya pesantren derajat, sanad keilmuan yang diberikan oleh pengasuh kepada alumni akan terjaga. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini, siang hari ini, kami berbangga diri dengan Mas Hari dan para ustadz di sini bahwa hal itu masih kita pertahankan. Yang terakhir, saya mohon maaf, pasti merepotkan Pak Kepon dan Pak Ketua Panitia, ya. Kita pasti disiapkan sudah lama, sudah berbulan-bulan menyiapkannya. Ya ini yang datang, ya nggak ganteng, karena Gus Anas juga nggak seberapa besar, ya gitulah kira-kira. Tapi saya harap tidak mengurangi rasa Bapak itu, perjuangan Bapak itu untuk mengadakan acara pengajian akbar pada siang hari ini. Terima kasih dan mohon maaf. Sebenarnya ini ada Bapak Ketum, kami ketuanya ini Bapak Dr. Solanam. Cuman saya anak buah, diperintah harus ngikut ini. Jadi saya itu katanya suruh maju, udah diperintah aja nih, dikongkan-kongkan oleh Bapak Ketua ini. Tapi tetap kami apresiasi Bapak Ketua punya kesibukan banyak, bisa menyempatkan untuk mengikuti kami. Dan sekali lagi atas nama pribadi kami mohon maaf, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabir pun. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu semua, para alim ulama, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Bupati Perisewu, Kiai Haji Sujadi, yang seyogianya beliau pada hari ini akan hadir langsung di tengah-tengah kita, namun karena satu kegiatan yang penting yang mohon maaf sekali beliau tidak dapat tinggalkan, sehingga beliau mengutus kami untuk mewakili beliau dalam kegiatan kita pengajian akbar pada hari ini. Mudah-mudahan ketidakhadiran beliau tidak mengurangi manfaat hikmah dari kegiatan kita pada hari ini. Izinkan kami membacakan sambutan Bupati Perisewu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. La haula wa la quwata illa billah wa mawala wa ba'da. Saya hormati Dr. Kiai Haji Anas Al-Hifmi, SEI, MSI, beserta rombongan dari Pondok Pesantren Sunan Derajat, Pacitan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Saya hormati pimpinan TPQ Rahman beserta jajarannya. Saya hormati Kepala Pekon Rejosari, para jamaah pengajian akbar dan hadirin undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Pada hari yang indah ini kita dapat bersama-sama bersilaturahim pada acara pengajian akbar tahun 2021 di
Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan syafaatnya semoga kita senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan dan kejayaan dalam mengabdi dan berkarya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Kabupaten Pringsewu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, mengawali sambutan ini atas nama pemerintah Kabupaten Pringsewu, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tulus kepada Yayasan Ar-Rahman dan masyarakat Pekon Rejosari atas diselenggarakannya acara pengajian akbar pada hari ini. Karena kegiatan ini merupakan wujud cinta kita kepada Nabi Agung Muhammad SAW, sekaligus dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, melalui kesempatan yang baik ini, saya mengajak kita semua yang hadir untuk senantiasa menjaga kerukunan dan toleransi, tidak hanya antar umat beragama, tetapi juga di antara sesama umat Islam yang berbeda paham. Perbedaan paham hendaklah jangan sampai merusak sendi-sendi kehidupan, kedamaian dan kerukunan yang telah terbina. Seperti halnya yang diajarkan oleh Rasulullah, bahwa perbedaan itu sesungguhnya adalah rahmat bagi kita sekalian. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan mengaji bersama, dan kegiatan pengajian memiliki banyak manfaat bagi kita. Salah satunya adalah sebagai ajang menggali ilmu atau belajar tentang agama, guna memperoleh kesejukan hati dan rohani, serta sarana penyambung tali silaturahim dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Pengajian juga merupakan upaya kita untuk kembali kepada fitrah, mengoreksi perilaku diri yang kurang baik, menumbuhkan kesadaran kembali pada ajaran agama, serta memohon ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi TPQ Ar-Rahman dan masyarakat Pekon Rejosari yang telah melaksanakan pengajian pada hari ini. Karena saya yakin melalui pengajian ini akan menambah ilmu dan keyakinan kita tentang agama, sekaligus membentuk akhlak umat menjadi lebih baik. Selanjutnya pada kesempatan ini kita juga akan memperoleh siraman rohani dan tausiah dari Kiai Haji Dr. Anas. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mendengarkan dengan tulus dan seksama pengetahuan yang akan beliau sampaikan, sehingga sari-sari pengetahuan tersebut dapat meresap masuk ke dalam pikiran dan jiwa kita untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin sekalian, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, serta meridhoi kita dalam membangun Kabupaten Pringsewu yang bersahaja, berdaya saing, harmonis dan sejahtera, serta Lampung berjaya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit mobil khusus Gus Anas beserta rombongan. Selamat datang Gus di Kabupaten Pringsewu, Kecamatan Pringsewu, Pekon Rejosari. Inilah wilayah kami, Pekon Rejosari khususnya, kecil. Kalau tadi cerita-cerita Bu, Pak, pondok pesantren Sunan Derajat ini tadi luasnya setengah dari Pekon kita. Luas pondok pesantrennya itu setengah dari wilayah Rejosari, luar biasa. Namun
wilayah kami yang kecil ini Gus, insya Allah penduduknya penduduk yang mau belajar, betul? Warganya warga yang rukun, betul? Insya Allah nanti akan dengar dengan seksama mendengarkan tausiah dari Gus Anas, insya Allah. Dan pada kesempatan ini terima kasih banyak kepada seluruh jajaran panitia, kepala pekon, luar biasa acara kita pada hari ini. Setelah hampir 2 tahun kita tidak lagi mengadakan kegiatan-kegiatan pengajian akbar. Setelah hampir 2 tahun kita jarang sekali berkumpul seperti ini. Namun luar biasa pada hari ini kita dapat kembali mengadakan pengajian akbar yang luar biasa hari ini. Namun tentunya saya ingatkan, kita jangan takut dengan COVID, Pak. Jangan takut dengan COVID, Bu. Jangan takut. Jangan gara-gara COVID kita berhenti ibadah. Jangan gara-gara COVID kita berhenti ikut majelis. Jangan gara-gara COVID kita jarang ke masjid. Tetap, tapi dengan kebiasaan baru. Paham kebiasaan baru? Protokol kesehatan. Yang bicara protokol kesehatan, ada yang maskernya masih belum dipakai. Coba. Protokol kesehatan paling minimal harus pakai masker. Mohon bantuan kepada seluruh panitia, bagi para jamaah yang belum pakai masker dikasih masker kalau ada yang lupa. Ya, termasuk rombongan di sini yang belum pakai masker, pakai masker. Paling minimal pakai masker. Karena COVID jangan takut. Tapi kena COVID sakit, Pak. Bu, kena COVID itu nggak bisa bernapas kita. Lebih baik sebentar kita pakai masker, napas agak sesak sedikit, daripada nggak pakai masker, sesaknya bisa sampai 2 minggu. Mungkin di antara kita yang hadir di sini sudah ada yang pernah kena COVID. Rasanya nggak enak, sakit. Bahkan banyak saudara-saudara kita, tetangga kita, keluarga kita yang dipanggil mendahului kita karena kena COVID. Baru beberapa bulan yang lalu kita dalam situasi yang luar biasa genting. Hampir tiap hari, Gus, di tempat kami ambulan itu lewat hampir setiap hari. Tapi alhamdulillah berkat kesadaran kita bersama, berkat saling mengingatkan kita, alhamdulillah saat ini Kabupaten Pringsewu sudah masuk di zona hijau. Kabupaten Pringsewu sudah tidak ada lagi warga kita yang terkonfirmasi virus COVID sampai hari ini. Tapi rumah sakit kita masih ada 6 orang yang kena COVID. Itu kabupaten tetangga, Gus. Karena Kabupaten Pringsewu ini letaknya sangat strategis. Fasilitas lengkap di kabupaten kita. Kabupaten kita tetangga, Tanggamus, Pesawaran, bahkan Lampung Tengah, kalau ada apa-apa banyak berobat di rumah sakit kita. Sehingga warga kami ini sudah hijau, tidak ada lagi yang kena COVID, tapi rumah sakit kami tetap ada 5 orang hari ini. Itu kebetulan dari kabupaten tetangga. Artinya apa, Bapak Ibu? COVID masih ada. Dan saat ini ada varian baru, Omikron namanya. Sangat mudah penularannya. Oleh karenanya, saya mohon kegiatan kita yang baik hari ini harus kita jaga. Harus kita jaga. Jangan sampai kegiatan kita yang sudah baik, ada orang yang tidak suka, ada orang yang tidak senang difoto, yang tidak pakai masker. Yang tadinya manfaatnya luar biasa kegiatan kita, tapi karena ada orang yang tidak suka difoto, di-share, dibagi-bagi, kegiatan kita tidak protokol kesehatan katanya.
sangat disayangkan. Oleh karenanya saya himbau pakai masker minimal. Kalau bisa jaraknya jangan mepet-mepet lah, jangan peluk-pelukan lah, agak jarak-jarak. Kalau yang ahli hisap monggo, tapi setelah saya dihisap jangan dibakar lagi, tutup dulu maskernya. Yang mau minum, minum, setelah itu pakai lagi. Dan terima kasih Pak Hotman beserta perangkat Pekon telah bekerjasama dengan Puskesmas Rejosari. Saat ini Bapak Ibu yang belum vaksin sudah disiapkan tempat untuk vaksin. Ada Bapak Ibu yang belum vaksin? Banyak. Yang belum vaksin bisa vaksin di belakang. Nanti setelah tausiah dari Gus Anas. Yang belum vaksin bawa KTP vaksin di belakang. Karena vaksin wajib. Ke depan pelayanan-pelayanan pemerintahan, pelayanan-pelayanan kesehatan, bantuan-bantuan pemerintah akan ditunda apabila Bapak Ibu belum vaksin. Bahkan saat ini misalnya nanti Gus Anas misalnya Gus kesini bawa hadiah umroh misalnya, kalau betul ya alhamdulillah. Misalnya beliau mau bagi-bagi umroh gratis, dapat ibu yang baju putih dapat umroh gratis Bu, gagal umroh Bu kalau belum vaksin, karena syarat di sana harus dulu wajib vaksin, betul ya Gus ya? Begitu, nggak bisa vaksin, nggak bisa keluar negeri kalau belum vaksin. Jangankan keluar negeri, kalau kembali dari sini Bapak Ibu mau melanjutkan pendidikan anaknya di pondok pesantren Sunan Derajat, mau ke Jawa, tidak bisa naik pesawat kalau belum vaksin. Rugi belum vaksin, mumpung kata Pak Hotman tadi vaksin masih gratis. Nggak tahu kalau besok vaksinnya habis bayar lagi, repot. Sehingga manfaatkan vaksin sudah didatangkan di tengah kita, manfaatkan. Suntik, jangan takut jarum suntik, cuman kecil, sakitnya juga sebentar. Jangan termakan isu-isu bohong, berita-berita hoax. Vaksin haram katanya. MUI sudah mengizinkan, MUI sudah mengizinkan. Vaksin bahaya. Lah orang semua TNI, Polri, jutaan warga kita sudah divaksin, nggak apa-apa kok. Jangan termakan berita-berita negatif. Sekali lagi, mohon yang belum vaksin untuk vaksin, dan pelaksanaan kita harap tetap melaksanakan protokol kesehatan. Gus Anas mohon pencerahan untuk warga kami, sampaikan ilmu-ilmunya, kalau bisa sebanyak-banyaknya Gus. Kami ini sudah haus ilmu, kami sudah lama tidak mengikuti tausiah karena kondisi kita pada beberapa tahun kebelakang luar biasa pandemi COVID ini. Saya rasa itu, terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri saya itu sahabat saya, teman saya sekelas ketika saya kuliah S3. Kenal tapi tidak dekat. Kenal saja, tahu wajahnya, tahu kalau anak kiai, tahu kalau punya pesantren. Tapi kenapa Allah kemudian membuat mimpi itu saya ketemu dengan beliau, bukan ketemu dengan orang yang saya istikharoi. Kalau itu semua karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan takdir kita bagus. Mau apa bagus? Mau bagus apa jelek Pak? Bagus. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, baru masuk ke materi ya. Walakinnallaha allafa bainahum, dan akan tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat melembutkan hati, punya rasa suka, punya rasa mau di antara hati mereka. Inilah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ayat Pak di dalam Quran, ayatnya pendek tapi kalau dikaji panjang. Dulu saya ketika ngaji tafsir sama kiai saya,
Ayat ini dikaji 3 hari karena sambil ngomelin. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau mau jadi seperti ini, pondokkan anaknya ke Sunan Derajat. Wah, promosi Gus Anas, kapan lagi saya promosi, Pak? Kalau bukan di sini, kan promosi untuk jalan yang baik. Walladzina jahadu, dan orang-orang banyak yang berjihad, berjuang. Jenengan semua para panitia, Pak Camat, Pak Kades, Pak Pekonnya namanya di sini ya, Pak Pekon, Pak Polisi, adik-adik santri, bapak, ibu sedang berjuang. Berjuang apa? Satu, untuk menghilangkan COVID. Itu berjuang juga. Tapi kata Imam Syafi'i, yang paling besar dalam perjuangan itu bukan perang, tapi berjuang menghilangkan kebodohan. Menghilangkan apa? Jenengan kalian adik-adik belajar untuk apa? Supaya punya ilmu, supaya tidak bodoh. Mau jadi orang bodoh apa enggak? Mau jadi orang bodoh apa enggak? Mau suaranya bagus apa enggak? Cari sungai nyelam. Enggak. Ada rumusnya, Pak. Kalau pengen suara anaknya bagus, kalau lahir itu kan bayi ya, kalau melonjor tuh itu sudah bisa dilihat, Pak. Kalau nangisnya gak bakat tuh suaranya. Kayak itu berarti dia punya bibit bakat. Betul. Terus bagaimana caranya? Ketika setelah diadzankan, biasanya kan bayi diadzankan, diikomahkan. Kenapa? Supaya setannya pergi. Kan gitu kalau dalam kitab tafsir. Setelah itu diambil apa namanya? Kalau bahasa saya itu ekelok. Jadi gini, pakai jari bapaknya, jadi gini, jangan dikasih pisang, digini aja. Sudah itu ambil ludah bapaknya, dikasih ke anaknya. Ambil apa? Ludah bapaknya sendiri, bukan ludah orang. Ambil yang paling bagus, ambil kurma ajwa. Kurma ajwa itu warnanya hitam, tapi tidak namanya aswad walaupun hitam, disebut ajwa, kurma ajwa. Kurma ajwa ini kurma terbaik yang bisa menangkal semua sihir, namanya kurma ajwa. Diambil dimakan, Pak, tapi jangan dikasih ke bayinya. Kan ketika kita makan itu kan walaupun ajwanya sudah masuk ke perut, rasanya masih ada nggak di lidah? Nah, rasa yang masih nempel di lidah, pegang lidahnya, kan ada liurnya, berarti itu kasih ke anaknya dengan doa, ya Allah, mudah-mudahan suara anak saya seperti suaranya Nabi Daud alaihissalam. Amin ya rabbal. Suara Nabi Daud itu nggak seperti suara saya, Pak. Kalau suara Nabi Daud bersuara, angin itu berhenti. Ini saya bersuara, anginnya tetap ada ini. Kalau Nabi Daud bersuara, nyamuknya berhenti, Pak. Yang rokokan juga berhenti. Saya bersuara, yang rokokan masih ada. Itu kalau Nabi Daud. Kan tadi walladzina jahadu, masih yang rokokan masih ada. Karena saya bukan Nabi Daud. Bercanda, Pak, tak apa-apa, teruskan selama masih bisa merokok. Kalau udah meninggal kan nggak bisa ngerokok. Walaupun saya bukan perokok, saya dulu di pondok itu digoda sama teman-teman. Kalau mutolaah, yang namanya orang mutolaah buka kitab itu enaknya ngerokok itu. Seperti inspirasi muncul semua. Kata teman-teman, Nas, ngerokoklah, jangan jadi bencong kamu. Apa saya bilang? Tidak ada satupun dalil yang mengatakan orang pintar itu harus merokok. Nggak begitu, tapi kan mendekati itu. Katanya begitu. Saya bilang, kalau kamu mau rokok, rokoklah, saya enggak.
Jadi saya belum pernah merokok Pak, dari sejak lahir sampai hari ini. Tapi saya tidak anti dengan perokok. Nggak apa-apa, teman-teman saya perokok semua. Kalau saya nggak ada tapi kalau lagi ngumpul sama saya dia nggak berani, karena nanti saya jadi perokok pasif, bahaya nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dapat catatan dalam ayat ini adalah fina, perjuangan yang ada di jalan Allah. Jenengan kalau baca kitabnya, thoriqun ila sabilillah, jalan pada jalan Allah, double tuh pakainya. Kenapa disebutkan seperti itu? Artinya perjuangan itu harus diridhoi oleh Allah. Saya dengan Pak Sulana rombongan, saya yakin perjuangan ini diridhoi Allah. Kenapa? Saya kemarin Pak, ketika ke Kalimantan mau musabaqah, ketika berangkat pakai Lion Air, saya sebut merek nggak apa-apa supaya jangan nggak ikut. Jadi pas naik dari Surabaya ke Pontianak, ternyata cuacanya kurang bagus. Ketika nyampe baru boarding, naik pesawatnya itu take off, di atas baru sekitar 15 menit pesawat itu jatuh sekitar 10 meter, downgrade sampai 10 meter. Semua penumpang teriak, dalam hati saya, wah ini selesai anak saleh ini. Innalillahi mikir nih, wah kasihan istriku mikir nih, nggak jadi nikah lagi nih. Turun sampai ke bawah semuanya teriak. Tapi kemudian ketika turun itu saya yakin, ya Allah kalau ini sudah takdirnya, berikan saya meninggal husnul khotimah. Tapi karena bukan takdirnya, naik lagi pesawat, hidup ternyata. Buktinya ketemu dengan jenengan hari ini. Tapi Pak, kemarin barokah jenengan nih, barokah perjuangan jenengan. Ketika saya naik pesawat ke sini, pesawatnya delay dari Kalimantan. Seharusnya terbang 12.45, terbangnya jam 14.25. Delay. Tapi apa barokahnya? Ketika delay itu karena hujan lebat di Pontianak itu. Apa barokahnya Pak? Ketika pesawat naik, hujan pun tidak ada. Ketika mendarat di Jakarta, kering, tidak hujan. Betul kan Pak? Betul, nggak ada hujan. Enak, mendarat enak. Bahkan kata sopir saya, menunggu bos enak, tidak ada hujan, tidak panas. Itu karena barokah perjuangan. Saya sering disuruh menggantikan pengajian oleh mertua saya, Abah Yai itu. Saya yakin beliau itu adalah walinya Allah, karena saya pernah berangkat pengajian dalam kondisi terang seperti ini. Abah menyampaikan, kamu berangkat budal, kenapa Bang? Di sana tuh hujan nanti. Ternyata ketika saya berangkat dengan terang kondisi seperti ini, sebelum sampai di tempatnya hujan lebat, sampai saya tidak turun dari mobil sekitar 15 menit. Tidak lama dari itu ternyata berhenti itu hujannya. Apa lanjutan omongan dari abah saya ketika nyuruh saya itu, pergi budal no, nanti di sana tuh hujan, tapi nanti ketika kamu mulai pengajian hujannya berhenti. Apa yang terjadi? Ketika mulai pengajian hujannya pun berhenti. Tapi saya bilang ke jamaah, kalau jenengan main HP terus, hujannya nanti makin tebal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan berjuang supaya pintar, berjuang supaya punya pendapatan, berjuang supaya sehat. Ini semuanya namanya walladzina jahadu fina. Apa lanjutan ayat ini adalah lanahdiyannahum subulana, maka sungguh kami akan memberikan hidayah, petunjuk kepada mereka supaya dapat subulana, jalan Allah. Paham Pak? Jadi kalau adik-adik disuruh sekolah sama bapak, jangan tidak manut. Saya bisa sekolah sampai S3 kemudian ketemu jenengan karena saya manut orang tua. Seandainya orang tua saya tidak mengatakan kamu baru boleh menikah kecuali kamu S3, nggak mungkin saya ketemu jenengan. Tapi karena saya manut dengan orang tua, sekolah, akhirnya ketemu jodoh, akhirnya ketemu alumni, ketemu jenengan. Itulah takdir Allah, itulah rencana Allah, seperti air mengalir. Kaitannya dengan ayat ini, ada satu ayat indah di dalam Al-Quran. Innallaha indahu ilmus sa'ah
wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Siapa yang bisa nebak surah apa ini, nanti saya kasih hadiah 10 juta rupiah. Bapak Ibu yang bisa nebak yang saya sebut ayat ini, saya kasih hadiah 10 juta. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Bukan yang di atas, yang di bawah. Soalnya yang dibisik-bisik nanti dicari. Habis waktunya. Itulah pentingnya ngaji, pentingnya belajar. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah, Allah itu yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Saya mau tanya, sudah tahu hari kiamat apa belum? Tapi kaum sekarang ini aneh Pak, yang dikaji hari akhir zaman, tapi amaliyahnya nggak dipikirkan. Apa kata sahabat Umar, kata Sayyidina Umar, saya lebih sedih memikirkan alam kubur dibanding hari kiamat. Kenapa? Karena kubur itu lebih dulu dibanding hari kiamat. Jenengan masuk kuburan dulu apa kiamat dulu? Mau kiamat dulu, berarti jenengannya seburuk-buruk umat. Karena hanya orang yang seburuk-buruk umat yang dapat hari kiamat. Pengen masuk kubur kan? Pengen nggak pengen pasti masuk. Dan itu yang pertama yang kita alami. Makanya setiap Nabi menceritakan tentang kubur, Sayyidina Umar itu pasti selalu menangis. Ditanya, kenapa kamu menangis? Karena yang saya akan alami pertama itu adalah alam kubur. Betul apa enggak? Jadi jenengan itu nggak usah pusing mau kapan. Sekarang kan 2024 kiamat. Waduh, kayak detektif. Dulu ada tanggal 9 bulan 9 tahun 99, saya masih kecil tuh, akan terjadi kiamat besar waktu itu. Kemarin 2021 katanya kiamat. Nah, yang seperti ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa yunazzilul ghaitha. Ulama mufassir mengartikan al-ghaith di situ adalah hujan. Dan Allah yang menurunkan hujan. Hujan itu rahasia Allah, Bu. Contoh, jenengan yakin nggak ini dalam kondisi terang begini nggak akan hujan? Belum tentu. Makanya ada hujan panas. Sedang panas tiba-tiba hujan. Kata orang, aduh banyak penyakit tuh jangan turun, kata orang tua. Sebenarnya hujan tuh nggak ada yang penyakit. Yang membuat sakit itu kita, anak kecil. Kalau punya anak, Bu, Pak, kalau masih usia 2 tahun, 3 tahun, suruh turun ke tanah hujan-hujanan. Ternyata untuk menguatkan fisik itu air hujan. Tapi banyak orang salah, gak usah hujan-hujanan nanti sakit. Yang membuat sakit bukan air hujan, tapi otaknya yang membuat dia sakit. Seperti halnya orang makan, kambing yang disalahkan. Kambing gak pernah punya dosa, Pak. Gak pernah ngomongin orang kambing itu, gak pernah nyolong. Tapi apa dia bilang? Kalau saya makan daging kambing darah tinggi. Yang membuat darah tinggi bukan si kambing, tapi otakmu yang membuat itu. Itulah namanya positif, memikirkan sesuatu dengan positif. Orang kemarin banyak yang meninggal bukan karena banyak sakitnya, tapi karena takut mati beneran. Kalau jenengan nggak percaya, contoh ya, ini air apa namanya? Menurut jenengan, air putih karena melihatnya putih. Jenengan tahu nggak waktu air ini dituang? Nggak tahu kan? Coba seandainya tadi yang nuang itu ngasih racun dan kita nggak tahu, diminum apa nggak? Diminum. Tapi kalau tahu, nggak diminum. Seperti halnya orang gila. Air ini saya kasih tai kotok. Tahu tai kotok? Tai kotok itu kotoran ayam. Saya masukin ke dalam. Kalau orang gila yang minum, sakit apa enggak?
sehat malah masih gitu. Tapi kalau orang waras minum ini bisa sakit lah. Kenapa dia? Karena tahu, memikirkan, wah di ruangan itu ada hantu. Kayak saya dengan teman-teman ditempatkan di tempat yang baru. Kata Pak Pekon, itu tempat yang belum pernah ditempatkan orang kecuali kita yang pertama, gitu ya. Seandainya sebelum dibangun di situ tempat hantu, tahu apa enggak? Enggak tahu. Ternyata saya ketemu tadi malam. Udah kabur, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah air hujan. Saya agak cepat karena yang saya ingin bahas bukan itu. Setelah ini. Wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Kaitannya dengan akhlakul karimah. Saya mau bahas ini agak banyak. Wa ya'lamu ma fil arham. Bapak, ibu yang mengandung, ketika jenengan pengen laki-laki ternyata lahirnya apa? Perempuan. Pengen hidung mancung, yang lahir apa? Kejedot soalnya. Ketika pengen putih, lahirnya apa? Ternyata semua itu sudah rencana Allah. Tapi hari ini sudah ada penelitian untuk mendapatkan hal yang seperti itu. Contoh, kalau ingin punya anak laki-laki, maka seringlah mengkonsumsi daging-dagingan. Ini secara ilmu kesehatan. Daging apa? Yang halal, bukan daging babi, daging anjing semua, daging-dagingan. Kalau pengen anak perempuan, habislah mengkonsumsi yang bukan selain daging. Ini secara teori. Tapi faktanya ya tergantung takdir Allah. Termasuk kembar. Bayi kembar itu bisa dididik, tak ada obatnya. Tapi terapinya itu mahal. Satu kali terapi bisa bayar 10 juta. Terapi bayi kembar. Makanya sekarang di luar negeri orang sekali melahirkan ada yang 4, 5, ada yang bahkan 12. Bisa. Itulah kecanggihan ilmu pengetahuan. Tapi kepastiannya belum 100%. Karena 100% yang tahu itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya ingin ceritakan adalah bagaimana supaya anaknya itu baik, soleh, solehah, dan seterusnya. Ada beberapa amalan. Jadi terkadang begini, seorang bapak, seorang ibu pengen punya anaknya soleh, solehah, tapi dia lupa bahwa dirinya harus soleh dulu. Caranya bagaimana? Anaknya disuruh TPQ, bapak ibunya main HP. Anaknya disuruh ke masjid, bapak ibunya tararuru, betul kan? Anaknya disuruh jangan main handphone, bapak ibunya main Facebook, bahkan selfie masuk. Jadi kalau pengen punya anak yang soleh, jadilah orang tua yang soleh. Walaupun rumus ini nggak selalu. Contoh, ada Nabi Ibrahim contohnya. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya tidak seperti Nabi Ibrahim, tapi punya anak seperti Nabi Ibrahim. Ada orang tuanya yang luar biasa, Nabi Nuh alaihissalam, tapi anaknya tidak seperti Nuh alaihissalam. Tapi itu jangan dijadikan dalil sehingga jenengan itu malas. Bapaknya santai, ibunya ngomongin orang, anak jadi suruh alim, nggak bisa. Jadi tirakatnya itu harus bisa. Karena ada satu keluarga di Quran namanya keluarga Imran. Makanya disebut satu surah namanya surah Ali Imran. Bacanya Ali Imran bukan Al Imran. Kenapa? Itu keluarga Imran. Coba kita lihat siapa Imran. Imran itu ahli tirakat. Imran itu ahli apa? Tirakat. Imran ahli tirakat, istrinya ahli tirakat yang kerjaannya tidak mau ngomong. Salatata ayyamin illa ramza wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil ashyi wal ibkar. Kerjaannya hanya bertasbih. Kalau sekarang ibu-ibu lagi hamil ngomong macam-macam, lagi hamil dangdutan, Pak Kepala Desa lagi sambutan, musik pun jalan, gitu kan? Nah, yang seperti ini nggak bisa.
Jadi ketika kita ingin punya anak yang luar biasa, pendidikan pertama itu adalah alam rahim. Alam apa? Rahim. Pendidikan pertama. Siapa yang mendidik? Ibu sebagai orang yang langsung mengandung, bapak orang yang memberikan nafkah. Ibu harus berbuat sesuatu yang positif, nggak boleh negatif. Ada satu ketika, Pak, kalau orang yang hamil di atas 7 bulan itu harus dipastikan bayi posisi kepala di bawah, betul kan? Supaya lahirnya apa? Normal. Kalau kepalanya di atas, riskan untuk normal karena nyangkut nanti kakinya. Kalau lahir dari kaki dulu, ditarik kakinya, kaki sebelah masih ada. Makanya posisi kepala harus di bawah. Ketika terjadi kepala bayi itu di atas, apa rumusnya? Disuruh sujud. Saya membuktikan. Ketika istri saya hamil sekitar 7 bulan, istri saya istri saya itu manggil saya sampai hari ini sayang. Yang antar dong kemana? Gentle bird. Apa itu? Saya bilang gentle bird itu bagaimana melahirkan senang bahagia. Ya udah, saya ikutin, saya antar. Ternyata setelah sampai di Surabaya gentle bird itu, pelatihannya apa pertama? Sujud. Jadi yoganya itu sujud. Saya bilang, kalau hanya begitu kenapa kamu nggak sholat aja banyak sujud? Ternyata apa kata trener ahli terapi itu? Cara untuk memastikan panggul sudah ready untuk kepala bayi, banyak-banyaklah bersujud. Nanti habis ini praktek. Tapi kalau sedang dikerjain suami jangan suka dari belakang, juling matanya nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika bayi di alam rahim ini tadi disuruh banyak beribadah, kalau ibu langsung kontaknya dengan anak, kalau bapak nafkah. Kalau ada harta yang kurang halal kemudian diberikan kepada ibunya, kemudian dimakan, kemudian ibunya mengasupi jadi air ketuban. Air ketuban itu diminum oleh bayi, maka yang mengalir dalam dagingnya adalah haram. Kalau begitu jangan bercita-cita jadi punya anak yang luar biasa, karena biasanya yang seperti itu anaknya kalau kasih tahu nggak mau nurut, sulit sekali, karena hidayah itu datangnya dari Allah. Berapa banyak terkadang ya begitu model, karena ketika alam rahim kita tidak aware, menganggap bayinya belum lahir. Contoh yang kedua, saya mengalami sendiri. Anak saya itu hari ini usianya 2 tahun 5 bulan. 2 tahun 5 bulan anak saya. Ini saya menyebut bukan dalam rangka sombong, bukan. Ini wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, supaya jenengan semangat. Jadi anak saya itu 2 tahun setengah sudah hafal Iqra ke bawah, surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Hafal, padahal ngomongnya belum lancar, sudah hafal Asmaul Husna, nas'aluka ya man huwallahu alladzi, sudah hafal salawat nariyah, sudah hafal ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, sudah hafal. Kenapa ayat Quran mudah dihafal? Karena ketika dia hamil di kamar saya itu setiap hari diputar tahfidz 30 juz. Jadi di kamar saya TV itu nggak boleh mutar yang lain kecuali hanya ayat Quran. Ternyata secara tidak langsung bayi yang ada di dalam rahim itu mendengar. Dan saya kalau murojaah, ketika saya murojaah hafalan Bismillahirrahmanirrahim, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum. Saya murojaah itu saya selalu pegang perut istri saya itu, dan kalau murojaahnya menggunakan suara pasti bayi itu getar di dalam, karena dia hidup mendengar. Apa yang terjadi?
bayinya akan mudah untuk diajari kalimat-kalimat Quran. Kita kadang-kadang nggak ingat tentang hal ini, biasa-biasa saja, ya sudah, terserah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, setelah alam rahim, kemudian alam dunia. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Wallahu akhrajakum, dan Allah mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum, dari perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'ah, dan Allah menjadikan bagi kalian pendengaran. Jadi pertama kali yang berfungsi indera panca inderanya seorang bayi apa? Kuping. Tidak ada satupun bayi di dunia ini yang lahir langsung bisa melek, langsung apa? Nggak ada. Kupingnya mendengar. Makanya kalau diadzankan, didengarkan, dia mendengar. Bahkan kuping itu lebih dulu mendengar dibanding panca indera yang lain. Walaupun di alam rahim sekalipun, kupingnya sudah mendengar. Wal absara, punya penglihatan, wal afidah, punya hati nurani. Jadi bayi itu ketika diadzankan, kalau bisa mengadzankannya serius. Ini mentang-mentang bayi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, teriak Pak, nggak akan pecah gendang telinganya. Kalau sesuatu yang baik tidak akan pecah gendang telinganya. Bahkan kalau jenengan suka punya kotoran kuping, banyaklah ngaji supaya dia keluar secara sendiri. Percaya atau enggak percaya, jenengan seringlah baca Quran Pak, seringlah teriak, seringlah keluarkan suara untuk baca Quran. Nanti pagi-pagi jenengan tinggal bersihkan di daun kupingnya, tak perlu mengkorek-korek ke dalamnya. Percaya atau tidak, itu terjadi. Adzankan yang benar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, supaya dia paham. Kalau perlu seperti Madinah itu, Allahu Akbar, nggak kuat Gus, supaya anaknya eling langsung gitu. Ini mentang-mentang udah bapaknya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bayinya pun ngeliatin, ini bapakku bukannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia lahir tadi apa? Panca indera pertama yang bisa berfungsi adalah telinga, barulah yang lain-lain. Karena telinga, walaupun dia masih bayi, belum paham apa-apa, lihatkanlah yang baik-baik. Ini rumus, lihatkanlah yang baik-baik. Jangan kemudian bikini, tidak pakai baju, ada bayi di situ, jangan. Walaupun jenengan berdua suami istri, ada bayi, jangan. Karena dari bayi itulah pendidikan yang luar biasa. Kata guru saya Muhammad bin Ismail bin Zain di Mekah, apa kata beliau? Pendidikan pertama pada anak itu adalah ketika dia bangun tidur melihat apa, dan ketika mau tidur melihat apa. Kalau ketika anaknya bangun tidur melihat bapaknya sedang berkelon tidak sholat, maka anaknya sulit untuk disuruh sholat. Kalau dia bangun melihat, kalau dia mau tidur kemudian melihat bapak ibunya berantem, maka nggak jauh beda. Anak saya itu Pak, kalau ditanya, Dek Akrom, papa lagi ngapain? Papa sukanya apa? Kalau papa sukanya ngaji. Bahkan kalau lihat di TV ada orang ngaji, papa gitu. Karena anak itu mindsetnya sudah ada, walaupun belum paham. Kalau jenengan kemudian sering main handphone di dekat anak, pasti anaknya sudah pengen. Dan hari ini banyak orang tua yang gak mau tanggung jawab supaya anaknya diem, dikasih HP. Betul apa enggak? Jenengan kerja, suami istri, anaknya ganggu terus, gampang, kita kasih HP aja. Hati-hati Pak, HP itu yang merusak. Kalau jenengan sudah ngasih HP ke anak, jangan pernah berharap anaknya menjadi orang luar biasa. Saya di Kalimantan itu satu keluarga 12 orang, alhamdulillah Allah jadikan keluarga penghafal. Adik kami yang paling kecil 10 tahun sudah hafizah. Saya dulu telat, umur 15 tahun baru khotam Quran, saya dulu hafal Qurannya. Adik saya bisa 10 tahun. Kenapa?
Karena SOP di rumah kami itu kalau nggak hafal Quran nggak dikasih HP, Pak. Boleh kamu pegang HP kalau kamu sudah hafal Quran. Bilang ke anaknya begitu. Boleh kamu pegang HP, boleh minta apapun, kamu hafal Quran dulu. Nggak hafal, jangan bercita-cita punya HP. Oh, sama anak harus begitu. Jangan anaknya merengek sedikit, boleh ya, boleh ya. Contohnya sederhana. Anak saya itu ketika setahun lebih, setiap hari beli mainan. Sampai mainannya itu penuh, tanya beliau-beliau ini kalau ke atas. Tapi apa? Mindsetnya dibangun sejak kecil. Dek, boleh beli mainan tapi setiap hari Jumat. Selain hari Jumat, Dedek nggak boleh beli mainan. Hafalin hari ya, dihafal sama dia. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat waktu beli mainan gitu. Sehingga sampai hari ini dia tidak akan beli mainan kecuali hari Jumat. Ini sebenarnya tergantung pendekatannya. Salahnya orang tua ketika anaknya merengek-rengek, tangannya main, terus dipukullah anaknya, ditampelenglah anaknya, ditendang macam-macam. Itulah yang kemudian anaknya mentalnya tertekan, akhirnya otaknya pun tidak luas. Akhirnya anaknya GLO, tahu GLO Pak? Goblok. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya artinya apa? Seorang orang tua harus memberikan contoh kepada anaknya. Karena pendidikan pertama adalah pendidikan ketika dia di keluarga. Setiap hari 24 jam sama orang tuanya. Makanya kalau orang tuanya bisa mengajarkan dengan benar, maka anaknya akan menjadi orang yang saleh dan salehah. Yang berikutnya yang tidak bisa ketahui, yang pertama tadi tidak bisa diketahui hari kiamat, yang kedua turunnya air hujan, yang ketiga apa yang ada dalam rahim, yang keempat yang tidak bisa ketahui adalah wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan tidak ada satupun manusia yang dapat mengetahui, tidak ada satupun manusia, nafs itu manusia, tidak ada yang bisa mengetahui satupun manusia di dunia ini apa yang akan terjadi besok. Saya besok jadi apa nggak ada yang tahu. Adik-adik hari ini belajar jadi santri tidak tahu besok jadi bupati kah, jadi gubernur kah, jadi orang alim kah, tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Tanya Pak Sulanam yang pakai baju kuning Golkar ini. Beliau ketika di pondok, tahukah kalau beliau hari ini doktor? Nggak tahu. Tahukah beliau jadi dosen? Nggak tahu. Bahkan mungkin cita-citanya bukan dosen. Ustadz Hari ketika di Sunan Derajat tahu nggak kalau sekarang jadi ustadz? Nggak tahu. Termasuk jenengan semua. Terkadang kita inginnya apa, dikasihnya apa, betul kan? Karena tidak semua yang kita anggap baik itu baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu dalilnya. Bisa saja yang kamu anggap jelek itu baik buat kalian, dan kebalikannya bisa saja yang kamu anggap baik itu kebalikannya. Artinya apa? Terkadang kita anggap wah ini sangat luar biasa, ternyata tidak. Wah ini biasa-biasa saja, ternyata luar biasa. Manusia hanya bisa berencana, tapi Allah yang menakdirkan. Kayak hari ini rencana jenengan ini, tapi belum tentu semuanya hadir, tapi ternyata semuanya hadir, kecuali tadi Habib mohon izin karena beliau sedang berhalangan. Itulah manusia. Artinya apa? Ketika kita punya usaha kemudian bangkrut, sabar, usaha lagi besok. Tapi hari ini orang berbisnis ini hubungannya dengan entrepreneur. Saya lompat ke situ dikit. Hari ini Pak, orang berbisnis siap untung nggak siap rugi. Betul kan? Bu, Pak, jenengan kalau bisnis siap untung apa enggak? Siap rugi apa enggak? Enggak siap. Jadi orang hari ini berbisnis tidak siap rugi. Kalau dia tidak siap rugi, berarti dia tidak meyakini wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Gak ada yang tahu Pak.
Makanya kalau kita janji saja, tuntunannya apa? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Hadir besok ya, insya Allah saya hadir, kan gitu. Karena memang tuntunannya seperti itu. Saya pasti hadir, saya pasti ini, nggak bisa. Contoh sederhana, nyimpan uang di bank. Jenengan akan lebih milih menyimpan di bank konvensional supaya apa? Dapat sekian. Ngasih uang usaha, saya mau ngasih duit usaha tapi saya harus dapat sekian. Itu namanya tidak yakin dengan ayat wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu usahanya berhasil apa enggak, rugi atau bangkrut atau untung dan seterusnya. Kayak ginilah, saya mau menikah dengan kamu kalau kamu bisa memberikan anak 10. Memang tahu punya anak 10. Terkadang digarap tiap hari juga anaknya tetap 2. Betul Pak ya? Tiap hari digarap anaknya cuma 2. Jarang-jarang digarap, sekali garap muncul anak banyak. Contoh apa? Orang yang berzina itu, orang-orang yang berzina di luar sana kan jarang-jarang digarap, tapi anaknya langsung jadi. Tapi orang yang betul-betul berumah tangga digarap tiap malam, anaknya pun sedikit. Itulah karena kita tidak tahu. Inilah kata beberapa ulama mufassir, ini hubungannya dengan rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki tidak ada yang tahu. Makanya kata orang tua, kalau sudah rizkinya nggak kemana, sabar saja. Kemarin saya ikut lomba MTQ di Kalimantan Pak, ikut penyisihan. Ketika pengumuman final, saya pun masuk final. Dibisikkan sama teman saya, nanti kalau kamu tampil di final, nadanya agak diturunkan sedikit. Saya turunkan nadanya. Ternyata hasil tampil di final itu jauh lebih bagus dibanding ketika saya tampil penyisihan. Huwallazi anzala minas samaa'i maa'a. Lebih bagus ternyata. Tapi apa yang terjadi Pak? Tampilnya lebih bagus, tampilnya lebih maksimal, tapi juara 2. Apa ke teman saya? Semua mustamiin, semua pendengar, semua peserta itu yakin Ustaz itu juara 1, nggak mungkin juara 2. Saya bilang, tapi Allah tuh nggak mau begitu. Allah itu maunya saya juara 2. Berarti Allah itu sudah punya rencana indah. Ternyata apa Pak? Pasca MTQ saya dibisikkan ketua LPTQ, kalau kamu juara 1 itu nanti tesnya 5 bulan. Saya disuruh tesnya 5 bulan, nggak mungkin bisa Pak. Kegiatannya padat sehingga saya juara 2 pun itu sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir supaya mengingat mati, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satupun yang bisa mengetahui manusia itu apa? Bi ayyi ardin tamut, di mana ia mati, di bumi mana dia mati. Saya nggak tahu, saya sama Pak Sulanam, Pak Khomsun, Pak Halim, Pak Lukman rombongan dari sana nggak tahu. Kalau siapa tahu tadi malam itu kapalnya tenggelam, nggak tahu. Di ayyi ardin tamut, bisa saja meninggal di Lampung, bisa saja di mana-mana. Kayak Yai Maimun, hidup lama di Jawa Tengah, sehari-hari di Jawa Tengah, memimpin pesantren, wafatnya di mana? Di Arab. Jenengan pengen mati di mana? Pengen mati di mana? Gak penting di mana mati Pak. Yang penting dalam kondisi apa dia mati. Mati dimanapun nggak apa-apa, di WC sekalipun nggak apa-apa. Yang penting husnul khotimah. Jenengan jalan grup mati, bukan yang ditanya di mana kamu mati, tapi dalam kondisi apa kita mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya sering berdoa nanti, Allahumma khtim lana ya Allah bihusnil khatimah, bihusnil khatimah. Ada suatu doa di Quran, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Itu di dalam Quran surah Ali Imran, seringlah baca itu. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyiatina. Coba
supaya sambil mengijazahkan jenengan baca ge sama-sama. Rabbana faghfir lana. Iqra. Rabbana faghfir lana. Kurang semangat. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Enak itu, wa tawaffana, dan matikanlah kami ma'al abrar, bersama orang-orang yang ahli berbuat baik. Pengen nggak mati dengan orang-orang yang baik? Pengen nggak mati husnul khotimah? Mati itu nggak penting mau kena covid kek, mau kena apapun kek, yang penting husnul khotimah. Semuanya pasti mati, kemanapun kita mati. Ada salah satu orang kafir bilang ke Nabi, ya Rasul, saya itu nggak akan mati. Buktinya saya nanti mau bangun tembok yang nggak bisa dimasuki siapapun, malaikat sekalipun nggak akan masuk ke situ. Akhirnya turunlah ayat, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Kemanapun kalian berada, dimanapun kalian berada, yudrikumul mautu, maut itu akan selalu datang menghampiri. Walau kuntum fi burujin musyayyada, walaupun kalian bersembunyi di balik tembok yang sangat kokoh. Maknanya apa? Jangan ngumpet sekalipun, pasti akan mati. Jangan takut mati, tapi prokes tetap berjalan. Semua takdir kematian itu Allah yang sudah menentukan. Kapan kita mati, tanggal berapa. Bahkan banyak hari ini istrinya mati pagi, siang suaminya, besok anaknya. Bahkan kemarin di Semeru itu ada yang sedang berpelukan sama anaknya, kena awan, mati. Kemarin saya cerita dengan salah satu rombongan kita, di sana ada gempa di Jember, di Lamongan bahkan ada potensi tsunami, di Lampung saya nggak tahu Lampungnya apa, banjir mungkin ya, ada potensi banjir, di Jakarta banjir. Terus mau lari kemana? Kemanapun bencana. Itulah kita harus siap kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Enggak, kalau begitu saya mau naik pesawat tuh nggak ada yang selamat Pak kalau jatuh. Dan kalau jatuh nggak mungkin utuh, ringsek itu Pak. Jangankan dari pesawat, jenengan jatuhkan pulpen saja berapa meter sudah gepeng, apalagi pesawat benda besi jatuh dari langit, buk, kira-kira utuh apa enggak? Kalau begitu Gus, saya naik kapal saja, yakin bisa berenang? Tadi malam saya bilang ke Pak Komsun, bisa berenang apa enggak? Bisa. Gus Anas bisa? Bisa. Kata Mas Sofi, gampang Gus, kalau nggak bisa berenang kita tinggal cari benda-benda yang bisa ngambang. Benda yang bisa ngambang, karena itu ciptaan, tidak akan abadi, pasti dia akan lepas, kemudian kita pun mati. Betul kan? Seperti kita bersandar kepada manusia, jangan terlalu mengidolakan seseorang, karena yang kita idolakan itu bisa binasa. Dia binasa, kita pun selesai. Makanya bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak Gus, kalau begitu saya di darat aja. Di darat nabrak. Terkadang kita nggak ngapa-ngapain, duduk saja di rumah, ada kontainer nabrak, buk, rumahnya hancur. Ada salah satu mahasiswa saya dulu di Bogor, pulang mau nganter motor ke rumahnya, dia bilang saya mau pulang Ustadz. Oke, silahkan, nggak apa-apa, hati-hati di jalan. Dia itu bawa motor ya santai, bahkan ketika santai mampir ke Alfamart, lagi mampir baru keluar dari pintu ada mobil tronton nabrak, buk, gak ada yang tahu kapan. Itu darat. Tidur Gus kalau begitu, lagi tidur gempa bumi, kebakaran dan seterusnya. Kapanpun, dimanapun kita akan mati, makanya persiapkan kematian itu dengan baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini sangat panas sekali, sangat panas. Apalagi yang di sana, di sini aja panas, ada kipas angin. Yang di sana lebih panas, orangnya banyak. Tapi ingat Bu, corona itu kalau kena panas mati. Jangan habis ini berpanas-panas saja, nggak apa-apa. Panas, kalau kita menikmatinya tidak terasa panas. Buktinya orang yang tawaf. Pernah jenengan tawaf di Mekah? Kenapa nyaman? Karena lantainya dingin. Tawaf di Arab itu kenapa nyaman? Karena lantainya dingin.
Walaupun dari atas panas, dari bawah dingin, jadi nggak kerasa. Kalau di Indonesia atas bawah, betul kan? Iya. Kalau di sana enggak, di bawah dingin. Kenapa dingin? Karena ada marmer. Sehingga pas tawaf, subhanallah, alhamdulillah, cuman tambah iman lah, dingin dan imannya kuat. Makanya tadi yang disampaikan oleh Pak Halim itu, jadilah orang yang beramal soleh tapi beriman, karena amal itu baru akan diterima oleh Allah kalau kita beriman. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Dalam ayat yang lain, walladzina amanu wa amilus shalihat. Kenapa disebutkan amanu terlebih dahulu? Kata ulama mufassir, orang yang beramal saleh kalau tidak beriman tidak dihitung sebagai amal saleh. Orang kafir dermawan tidak dihitung sebagai amal saleh. Syaratnya harus beriman. Salah satu cara untuk memantapkan iman kita adalah ngaji, berguru, banyak taqarrub ila Allah. Itu nanti lama-lama imannya akan semakin mantap. Karena orang yang bodoh tidak mungkin mantap imannya, karena dia tidak tahu kebenaran. Kebenaran itu baru diketahui dengan ilmu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kebiasaan saya 1 jam saja. Kalau lebih dari 1 jam saya juga bingung mau ngomong apa. Terima kasih. Yang doa nanti yang lebih sepuh, jangan saya, karena di sini ada kiai-kiai sepuh. Saya ini masih muda, ilmunya masih muda, istrinya baru 1, anaknya 2. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lapar dijawab dulu, nanti kenyang habis jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. Hadirin para alim, para ulama, wabil khusus para mu'yai nasihin, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, diberikan keberkahan dalam hidupnya. Yang kami hormati para pejabat pemerintahan, Bapak Camat yang selalu smart
Kalau camatnya smart, rakyatnya harus tahu smart ya. Paham Bu? Bahagia, senang. Senang apa tidak? Jenengan senang apa enggak? Nanti yang senang saya kasih hadiah. Hadiahnya apa nanti di akhir ya? Saya bawa duit banyak, duit orang teli. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, aparatur kepolisian, ketua panitia dan rombongan saya dari Pondok Pesantren Sunan Derajat. Ini orang-orang besar, lebih besar daripada saya. Apalagi bendanya jauh lebih banyak, lebih besar. Adik-adik, para hadirin dan para jamaah, Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saya mau tanya dulu, Bapak, halo Bapak. Bapak masih semangat Bapak? Ibu masih semangat? Adik-adik masih semangat? Mau ngaji apa mau pulang? Mau lucu-lucuan apa ngaji beneran? Tinggal request. Mau ngaji beneran apa lucu-lucuan? Kalau lucu-lucuan saya mau jadi Parto atau mau jadi Sule. Kalau mau ngaji beneran ngaji. Kalau mau ngaji beneran handphonenya disimpan dulu, boleh? Boleh handphonenya disimpan dulu? Boleh makannya disimpan dulu? Boleh. Maskernya tetap dipakai ya. Kok Gus Anas gak pakai? Ngap, saya lagi ngomong 1 jam. Bisa saja nanti saya pakai masker tuh tiba-tiba sedang bicara langsung pingsan. Bukannya dapat barokah, dapat kabar Gus Anas masuk rumah sakit. Mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah pada siang hari ini, belum siang, pagi menjelang siang, kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, ditakdirkan untuk berkumpul, bermawajahah, bersilaturahim. Saya sebenarnya tidak menerima undangan langsung dari panitia, karena memang waktu panitia datang ke rumah beliau Ustadz hari ini tidak ketemu saya karena saya sedang di Kalimantan. Sudah sejak 10 hari lalu saya tidak di rumah. Bukan kemudian mencari istri lagi, tidak. Saya ke Kalimantan ada hajat tertentu, ada hajat khusus. Di sana ada musabaqah tilawatil Quran. Saya di Kalimantan, hari ini seharusnya saya ada acara di Jakarta, ada rapat dengan tim mulai sore ini sampai malam. Kemudian saya ditelepon sama bos saya, Pak Komsun. Gus, ini acaranya penting, jangan harus hadir. Wah, harus ya? Iya, harus hadir katanya. Ya sudah, kalau begitu saya hadir. Saya hadir ke sini tanpa rencana, tanpa keinginan, tiba-tiba Allah menakdirkan saya ke sini. Ayatnya sudah saya baca tadi. Wa allafa baina qulubihim. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Ayat ini Pak adalah ayat tentang perang Badar. Tapi di dalam kaidah usul fiqh ada namanya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Ibrah, pelajaran dari setiap ayat Quran ya, la bi khususis sababi. Kenapa bisa dijadikan begitu? Al-ibratu bi umumil lafzi, karena keumuman lafadznya bukan karena sebabnya yang khusus. Walaupun ayat ini tentang perang Badar, boleh dong saya gunakan untuk takdir kita bertemu? Boleh? Jenengan pernah nyogok saya enggak supaya kesini? Enggak. Pernah melalui Facebook? Enggak juga. Kenal juga enggak. Tadi kata Pak Camat, Gus Anas fotonya imut-imut, aslinya amit-amit gitu ya. Saya itu memang imut-imut. Saya masih muda Bu, masih bisa istri 4. Hah? Masih muda. Usia saya hari ini 31 tahun, insya Allah bulan depan. Hari ini masih 30 tahun. Hah? Iya. Saya dulu S3, alhamdulillah Allah cepatkan lulus di usia saya 26 tahun. Jadi saya doktor itu 26 tahun bukan karena pintar Pak Camat, Pak Yai. Bukan karena pintar Ibu, tapi karena pengen menikah.
Masa Gus? Iya, karena syarat orang tua saya apa? Nas, kamu boleh menikah kalau kamu sudah doktor. Jadi saya ngetik tugas itu, kapan saya nikah, kapan saya nikah, kapan saya nikah. Boleh nggak dijadikan ini sama adik? Boleh, asalkan nikahnya habis S3 dek ya. Waduh, kapan? Tinggal dihitung. SD, MI 6 tahun, SMP, MTS 3 tahun, Aliyah atau SMA 3 tahun, S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 4 tahun. Totalnya berapa itu? Berapa dek? Aduh, berapa? Totalnya berapa? Gak tahu. Berapa totalnya? Paling tidak sama malas-malasnya, sama macam-macamnya ya perlu 16 tahun. Perlu 18, 16 sampai 20 tahun. Itulah usia saya mesantren. Saya mesantren sejak madrasah Tsanawiyah di pondok. Boyong setelah saya S3. Jadi saya mondok itu tidak lama, lebih lama sampean mondok sama suaminya. Saya mondok hanya sekitar 16 tahun. Makanya tadi yang disampaikan oleh Pak Halim, sanad keilmuan itu penting. Dan saya yakin semua guru, semua asatidz yang ada di sini punya sanad-sanad keilmuan. Insya Allah tidak seperti yang di Bandung ini. Betul ya? Betul Bu? Ya. Apalagi rumah tahfidz. Saya sebagai hafidz Quran itu sedih. Saya basic saya bukan penceramah Bu. Saya basicnya bukan penceramah, saya qori. Basic saya qori sama hafidz, suka ikut lomba. Saya dulu pernah diundang sama Kabupaten Tulang Bawang untuk mewakili Kabupaten Tulang Bawang waktu MTQ di Kota Metro. Ikut cabang tahfidz 5 juz ma'at tilawah. Tapi belum tampil sudah disuruh pulang. Didis karena orang luar katanya. Jadi saya dulu sering kelampau. Basic saya bukan penceramah, basic saya bukan dai, tapi takdir yang menentukan saya. Apa arti ayat itu? Wa allafa baina qulubihim. Dan yang melembutkan, meneguhkan hati, muncul rasa suka, muncul rasa mau, itu namanya wa allafa baina qulubihim, di antara hati mereka. Jenengan punya hati apa enggak? Punya hati apa enggak? Mana hatimu? Dadamu itu namanya. Mana hatimu? Di jero katanya. Mama na jero. Jeroan. Supaya nggak tegang ya, karena ini panas. Kalau serius ngaji nanti sampean ngantuk bubar. Sudah itu bilang, ternyata Gus Anas itu nggak seenak wajahnya. Gitu ya? Iya. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Apa firman Allah? Sekiranya engkau itu menginfakkan apa yang ada di bumi semua, jadi nyogok supaya dipilih Pak Kepala Desa, Pak Bupati ngasih uang supaya dipilih, semua dikasih. Apa kata Allah? Ma allafta baina qulubihim. Tidak bisa kemudian orang itu suka sama kita, nggak bisa. Saya sama Pak Sulanam ini nggak pernah kenal sebelumnya, chat-chatan juga enggak, tapi hari ini saya sangat dekat dengan beliau, seperti air dengan sedotan. Air dengan sedotan. Artinya apa? Itulah takdir Allah. Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin Assalamualaikum tabarakatuh sabir rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan fi na'umin wa kafin nasidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma salimna wal muslimin min afatid dunya wa adabil akhirah wa min fitnati ma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna wa awladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wad dair. Allahumma iftah alaina futuhan arifin
بحكمتك انشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نجنا من غم الدنيا وغمومها وفرج عنا غمومنا فرجنا أجنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين آمين يا من السائلين دعواهم فيها سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما